Pada waktu umur 4 tahun, sebagaimana kisah yang sangat terkenal ini, terjadi peristiwa aneh, yang peristiwa itu dilihat oleh teman-temannya Nabi Muhammad kecil. Jadi Nabi Muhammad ketika itu sedang bermain bersama teman-teman kecilnya di perkampungan Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad, yaitu perkampungannya Halimah As-Sa'diyah. Teman-teman kecilnya Nabi Muhammad ini, di antaranya adalah anaknya Halimah As-Sa'diyah sendiri. Saat Nabi Muhammad SAW kecil bermain-main dengan teman-teman sebayanya, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril membaringkan Nabi Muhammad kecil, dan itu dilihat oleh teman-temannya yang lain dari kejauhan. Setelah dibaringkan, malaikat Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad, kemudian mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad. Begitu yang disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Mahtum. Mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad, mencuci hatinya Nabi Muhammad dengan air zam-zam yang diletakkan di wadah yang terbuat dari emas. Kisah ini saya nukil dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian malaikat Jibril mengembalikan hatinya Nabi Muhammad ke dalam Nabi Muhammad lagi, kemudian membenarkan atau membetulkan Nabi Muhammad lagi sehat demikian rupa tanpa ada bekas apapun. Nah, peristiwa ini dilihat oleh teman-teman kecilnya Nabi Muhammad kecil. Maka teman-temannya ini lari ke Halimah As-Sa'diyah dan mereka mengatakan, Muhammad dibunuh. Wah, Halimah As-Sa'diyah geger. Nabi Muhammad dibunuh. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah lari ke tempat bermainnya Nabi Muhammad kecil. Lah, sampai di sana malaikat Jibril sudah enggak ada. Nabi Muhammad kecil tidak nampak bekas apa-apa. Jadi sehat walafiat, dilihat dadanya juga tidak ada bekas apa-apa. Oleh karena itulah Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir kalau nanti akan terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Oleh karenanya akhirnya Halimah As-Sa'diyah membawa Nabi Muhammad kecil kembali ke pangkuan Aminah ibunda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu, bapak semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, hidayah, inayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini, kita niatkan ikhlas untuk thalabul ilmi,
meskipun dalam suasana yang agak dingin, yang sejuk. Semoga tidak menjadikan kita kendor untuk tetap thalabul ilmi, mencari ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi, sirah Nabi, sehingga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dan pagi hari ini kita semoga benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji sirah Nabi yang kemarin kita bahas sampai pada cerita atau kisah tentang Nabi Muhammad SAW lahir. Kemudian setelah Nabi lahirnya di tahun gajah, Nabi disusui oleh ibunya sendiri, yaitu Aminah. Kemudian Nabi selanjutnya disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian setelah itu Nabi disusui oleh Halimah as-Sa'diyah. Kalau tidak salah ingat, pertemuan sebelumnya kita sampai pada kisah ini. Dan kisah atau sirah Nabi Muhammad SAW ini sudah 2 kali pertemuan membahas tentang sirah Nabi. Entah nanti kita akan sampai pada berapa pertemuan, tetapi paling tidak kita tetap berusaha untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Apalagi sebentar lagi insya Allah kita akan masuk di bulan Rabiul Awal, yang sebentar lagi ada tanggal merah 12 Rabiul Awal itu sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Rabiul Awal oleh orang Indonesia itu sering disebut sebagai bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah itu. Kemarin kita sampaikan bahwa Nabi itu disusui oleh Halimah as-Sa'diyah. Genap 2 tahun masa persusuan Nabi. Dan inilah masa persusuan yang diutamakan atau yang diajarkan atau maksudnya 2 tahun menyusui itu waktu yang paling ideal. Ya, jadi idealnya anak disusui itu adalah 2 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh Halimah as-Sa'diyah selama 2 tahun. Dan kemarin juga kita sampaikan ketika Nabi Muhammad 2 tahun ingin dikembalikan kepada ibundanya, yaitu Aminah. Tapi Halimah as-Sa'diyah masih merasa berat untuk berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Halimah as-Sa'diyah merasa berat berpisah dengan Nabi, sudah 2 tahun menyusui Nabi. Sementara rentang waktu 2 tahun ini menjadikan keluarganya Halimah as-Sa'diyah menjadi keluarga yang penuh dengan limpahan barokah. Akhirnya Halimah as-Sa'diyah meminta izin untuk terus merawat Nabi Muhammad SAW kecil sampai umur Nabi 4 tahun. Maka diizinkan oleh Aminah bahwa Halimah as-Sa'diyah dipersilahkan untuk terus merawat Nabi Muhammad kecil. Pada waktu umur 4 tahun, sebagaimana kisah yang sangat terkenal ini, terjadi peristiwa aneh, yang peristiwa itu dilihat
oleh teman-temannya Nabi Muhammad kecil. Jadi Nabi Muhammad ketika itu sedang bermain bersama teman-teman kecilnya di perkampungan Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad, yaitu perkampungannya Halimah As-Sa'diyah. Teman-teman kecilnya Nabi Muhammad ini, di antaranya adalah anaknya Halimah As-Sa'diyah sendiri. Saat Nabi Muhammad SAW kecil bermain-main dengan teman-teman sebayanya, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril membaringkan Nabi Muhammad kecil, dan itu dilihat oleh teman-temannya yang lain dari kejauhan. Setelah dibaringkan, malaikat Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad, kemudian mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad. Begitu yang disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Mahtum. Mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad, mencuci hatinya Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam yang diletakkan di wadah yang terbuat dari emas. Kisah ini saya nukil dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian malaikat Jibril mengembalikan hatinya Nabi Muhammad ke dalam Nabi Muhammad lagi, kemudian membenarkan atau membetulkan Nabi Muhammad lagi sehat demikian rupa tanpa ada bekas apapun. Nah, peristiwa ini dilihat oleh teman-teman kecilnya Nabi Muhammad kecil. Maka teman-temannya ini lari ke Halimah As-Sa'diyah dan mereka mengatakan, Muhammad dibunuh. Wah, Halimah As-Sa'diyah geger. Nabi Muhammad dibunuh. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah lari ke tempat bermainnya Nabi Muhammad kecil. Lah, sampai di sana malaikat Jibril sudah enggak ada. Nabi Muhammad kecil tidak nampak bekas apa-apa. Jadi sehat walafiat, dilihat dadanya juga tidak ada bekas apa-apa. Oleh karena itulah Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir kalau nanti akan terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Oleh karenanya akhirnya Halimah As-Sa'diyah membawa Nabi Muhammad kecil kembali ke pangkuan Aminah ibunda tercinta. Maka Nabi Muhammad kecil oleh Halimah As-Sa'diyah dibawa ke Aminah, diserahkan kembali kepada Aminah. Halimah bukannya tidak mau, tapi Halimah sudah merasa khawatir. Seandainya terus merawat Nabi Muhammad kecil, khawatir kalau nanti ada kejadian yang serupa yang bisa mencelakai Muhammad kecil. Maka diterima oleh Aminah ibundanya Rasulullah dengan kebahagiaan yang amat sangat, karena Nabi Muhammad kecil ketika itu tumbuh di perkampungan Bani Sa'ad, itu tumbuh sebagai anak yang berkepribadian paling beda dengan anak-anak yang lain. Paling lemah lembut, paling penyayang, paling perhatian. Padahal baru 4 tahun itu sudah nampak. Tanda-tanda itu sudah nampak. Akhirnya dirawatlah kembali oleh Aminah. Ini kok umur Nabi berapa tahun? Ini kok 4 tahun. Sampai hari berganti hari, bulan berganti bulan. 1 tahun selesai. Kemudian 1 tahun lagi. Ya, tambah 2 tahun. Berada di bawah asuhan Aminah. Pada waktu umur Nabi 6 tahun, ibundanya Nabi yang bernama Aminah ini meninggal dunia. Saat Nabi umur 6 tahun. Jadilah Nabi Muhammad kecil yang tadinya yatim, sekarang menjadi yatim piatu. Kita bacakan di dalam buku ini, di dalam kitab Khulasah Nuril Yakin begini.
Tuwufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, wa huwa fis sadisati min umrihi, umur Nabi 6 tahun, wa hiya raji'atun minal Madinah, ketika itu Aminah sedang pulang dari kota Madinah. Aminah sedang pulang dari kota Madinah. Jadi saat Nabi Muhammad umur 6 tahun, Aminah itu merasa kangen dengan suami tercinta yang 6 tahun yang lalu meninggalkan dirinya. Sementara suaminya Aminah, yaitu bapaknya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah itu, makamnya ada di kota Madinah. Jadi makamnya Abdullah itu ada di kota Madinah. Maka Aminah yang tinggal di Mekah itu ingin menziarahi makam suaminya yang ada di kota Madinah. Maka berangkatlah Aminah bersama Nabi Muhammad kecil yang umurnya 6 tahun, bersama pembantunya Aminah yang bernama Ummu Aiman. Dalam riwayat yang lain bersama mertuanya Aminah yang bernama Abdul Muttalib, bapaknya Abdullah, kakeknya Nabi Muhammad. Jadi berangkat sampai ke kota Madinah, dan dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum disebutkan bahwa di Madinah Aminah tinggal selama 1 bulan. Karena kan ketika itu perjalanan itu ya naik onta, tidak naik kendaraan yang datang ke Madinah sekian waktu pulang, enggak. Jadi menetap selama 1 bulan di Madinah agar capek itu hilang. Setelah menziarahi makam suaminya, setelah menziarahi makamnya Abdullah, selesai urusan di Madinah, selama 1 bulan tinggal di Madinah, Aminah pulang bersama Nabi Muhammad kecil, bersama Ummu Aiman. Riwayat yang lain menyebutkan bersama kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Maka dalam perjalanan pulang, Aminah itu sakit. Ya. Saat pulang dari Madinah menuju Mekah, Aminah sakit. Padahal ketika itu bersama Nabi Muhammad kecil berumur 6 tahun. Dan bersama pembantunya Aminah bernama Ummu Aiman. Pulang sakit, kemudian tidak tahan dengan sakitnya, akhirnya sakitnya Aminah ini mengantarkan beliau pada ajalnya. Meninggallah Aminah dalam perjalanan. Tepatnya di sebuah desa, kampung yang bernama Abwa. Jadi ketika pulang itu sakit, singgah di sebuah kampung bernama Abwa. Akhirnya Aminah tidak kuat menderita sakitnya, meninggal di situ dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah. Wa qad dufinat bil Abwa. Akhirnya Aminah dimakamkan di kampung Abwa. Nah, saya tidak tahu hari ini apakah masih ada sisa-sisa makamnya Aminah ini atau tidak, saya tidak tahu. Cuma Aminah dimakamkan di kampung Abwa saat pulang dari Madinah menuju Makkah. Wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Dan Abwa itu adalah sebuah perkampungan tengah-tengah antara Madinah dan Makkah. Fahadonathu Ummu Aiman. Akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh Ummu Aiman. Wow, Ummu Aiman itu sinten, Pak? Pembantunya Aminah. Jadi Ummu Aiman itu dulu adalah budaknya Abdullah. Abdullah meninggal menjadi budaknya Aminah. Aminah meninggal, akhirnya Ummu Aiman ini yang merawat Nabi Muhammad.
Maka Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwasanya Ummu Aiman adalah ibuku yang kedua. Namanya Ummu Aiman. Khadimatu abihi Abdillah. Ummu Aiman itu adalah pembantu ayahnya Nabi yang bernama Abdullah. Nah, Rasul ketika itu umur 6 tahun ditinggal meninggal oleh ibunda tercinta yang bernama Aminah, kemudian dirawat oleh pembantunya Aminah yang bernama Ummu Aiman. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu. Setelah ibunya meninggal dunia, maka yang menopang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan dirawatnya Nabi Muhammad oleh Ummu Aiman, maka yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya Nabi, yang mengasuh Nabi, yang ngopeni Nabi kecil adalah jadduhu, kakeknya Nabi Abdul Muttalib yang bernama Abdul Muttalib. Jadi yang merawat Nabi setelah itu siapa? Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Dan kecintaan Abdul Muttalib kepada Nabi Muhammad kecil, si cucunya ini, mengalahkan kecintaan Abdul Muttalib kepada seluruh anaknya. Jadi Abdul Muttalib itu cinta banget kepada anak-anaknya, kepada Harith, Dhiror, Hijir, Muqaddam, kepada Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib, kepada Abbas. Itu kan anak-anaknya Abdul Muttalib yang amat sangat dicintai. Nah, kecintaan Abdul Muttalib kepada anak-anaknya ini terkalahkan dengan kecintaan Abdul Muttalib terhadap cucunya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebuah kisah yang unik disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum bahwa Abdul Muttalib itu punya dipan kasur ting omah ya. Abdul Muttalib itu punya tempat khusus untuk Abdul Muttalib, dipan yang biasa digunakan oleh Abdul Muttalib untuk bersantai-santai, leyeh-leyeh di sisi Ka'bah, khusus milik Abdul Muttalib. Tidak ada satupun manusia manapun yang berani menyentuh dipannya Abdul Muttalib. Loh, Abdul Muttalib itu pemimpin Mekah. Kita kemarin sudah jelaskan bahwa Abdul Muttalib itu adalah putranya Hashim. Hashim ini pemimpin Mekah. Hashim ini adalah putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini pemimpin Mekah. Abdul Manaf itu adalah putranya Qusay. Qusay putranya Kilab yang dulu menjadi proklamator kemerdekaan Mekah setelah dijajah 500 tahun oleh suku Khuza'ah. Kemarin kita sudah jelaskan itu. Intinya adalah Abdul Muttalib ini pemimpin Mekah tertinggi. Dan Abdul Muttalib itu punya dipan khusus milik beliau. Tidak ada satupun yang berani menyentuh dipannya Abdul Muttalib. Dan bukan setiap pagi, dalam beberapa pagi Abdul Muttalib ini selalu bertelekan di dipannya. Kemudian orang-orang berkumpul di kanan kirinya menerima wejangannya Abdul Muttalib. Bahkan Bapak Ibu, anak-anaknya Abdul Muttalib yang tadi kita sebutkan ada Harith, Dhiror, Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib, Muqaddam, Hijr, semuanya tidak ada yang berani menyentuh dipan ayahnya. Kalau tempat yang lain ini biasa, tapi khusus ini tempat keramatnya Abdul Muttalib, enggak ada yang berani. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad kecil yang umurnya 6 tahun ini uduk celingkrik ke dipannya Abdul Muttalib. Paman-pamannya yang lain, Muhammad jangan sini ditarik. Jangan, itu punya kakek kamu, ini punya Abdul Muttalib, jangan. Langsung yang lainnya itu dimarahi. Jangan ganggu Muhammad.
biarkan dia berbuat sesukanya. Hanya Nabi Muhammad kecil yang berani menyentuh dipannya Abdul Muthalib karena memang masih kecil ya. Jadi kata selari-lari ali celingrit dolanan itu. Paman-pamannya yang lain melarang jangan itu khusus milik Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, biarkan Muhammad berbuat sesukanya. Kenapa? Karena memang Abdul Muthalib itu bergetar ketika mengasuh Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad kecil lebih dari kecintaannya kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya, ditinggal meninggal oleh ibunya. Padahal Nabi Muhammad itu adalah putranya Abdullah. Dari sekian anak-anaknya Abdul Muthalib, Abdullah lah yang paling menempati hatinya Abdul Muthalib. Nah ini anaknya. Dan kepribadiannya ini luar biasa, berbeda dengan anak-anak yang lain. Maka Abdul Muthalib sangat perhatian sekali kepada Nabi Muhammad kecil. 6 tahun. Nabi Muhammad 6 tahun. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, disebutkan di sini walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam thamaniya sanawat. Tatkala Nabi Muhammad kecil ini beranjak usianya 8 tahun. Dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum disebutkan 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ahli syarah niku teliti nggih sampai hari-hari niku. Saat Nabi umurnya 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal kakek tercintanya yang bernama Abdul Muthalib. Pripun niku? Diasuh lahir bapaknya sudah enggak ada, baru 6 tahun ditinggal oleh ibunya, diasuh oleh kakeknya meninggal dunia. Bagaimana kemudian kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat prihatin di masa kecilnya. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggallah kakek tercintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Ba'daan kafalahu sanatain, setelah Nabi Muhammad diasuh selama 2 tahun. Ada kisah yang tadi saya lupa cerita. Jadi gini, saat Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya, itu pernah terjadi satu irhas. Irhas niku napa? Irhas itu adalah mukjizat tapi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Itu namanya apa? Irhas. Kalau seorang Nabi sudah jadi Nabi, kemudian mendapatkan peristiwa luar biasa, namanya apa? Mukjizat. Tapi kalau mukjizat itu terjadi sebelum seorang Nabi diangkat menjadi Nabi, disebut irhas. Contohnya adalah Nabi Isa. Gitu. Nabi Isa dulu sebelum diangkat menjadi Nabi, pada waktu kecilnya Nabi Isa bisa bicara. Nah, itu namanya apa? Irhas. Kejadian luar biasa yang terjadi pada calon Nabi. Belum diangkat jadi Nabi. Calon Nabi. Nah, Nabi Muhammad itu pernah terjadi satu irhas. Pada waktu Abdul Muthalib masih hidup, masa pengasuhan beliau untuk Nabi Muhammad kecil, terjadi musim paceklik yang cukup panjang. Lama tidak ada hujan. Maka orang-orang kemudian berusaha ini, bagaimana caranya supaya bisa turun hujan. Mereka punya berhala-berhala banyak. Mereka minta sama berhala,
Ya nggak hujan-hujan, memang berhala nggak bisa memberi hujan. Akhirnya orang-orang sepakat, kita datang ke pemimpin kita, Abdul Muthalib. Akhirnya orang-orang datang ke Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, mbok ya engkau bagaimana caranya supaya terjadi hujan? Enggak hujan-hujan. Akhirnya Abdul Muthalib teringat dengan kisah, teringat dengan cucunya yang sangat luar biasa. Selama ini sudah sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Di antara kejadian aneh ya dibelah dadanya itu. Maka Abdul Muthalib punya berinisiasi. Gimana kalau pakai cucu saya ini ya. Akhirnya inisiatifnya Abdul Muthalib adalah orang-orang dikumpulkan. Orang-orang dikumpulkan semakah Abdul Muthalib membopong Nabi Muhammad kecil, dipegang Nabi Muhammad kecil ini dengan kedua tangannya Abdul Muthalib dijunjung. Seperti atau nek kula panjenengan bopong lari-lari alitnya ke bayi nih, Pak. Diangkat ke atas dan punggungnya Nabi ditempel-tempelkan di Ka'bah. Jadi mereka itu punya keyakinan ini anak mendatangkan ya barokah ya. Jadi mereka berpikir begitu. Jadi Nabi Muhammad kecil yang umurnya 6 tahun itu diangkat, ditempel-tempelkan, punggungnya Nabi Muhammad itu ditempel-tempelkan di Ka'bah. Lah kok tiba-tiba langit mendung dan akhirnya ketika itu juga turun hujan. Nah, ini kisah nyata yang ditulis oleh ahli sejarah, bukan dongeng ya. Yang ditulis oleh ahli sejarah diantaranya saya sebutkan tadi di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini irhas, kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali ke tadi bahwa akhirnya kakek Nabi Muhammad ini meninggal dunia ketika Nabi Muhammad umurnya 8 tahun 2 bulan 10 hari. Wa ba'da wafati jaddihi, setelah kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib ini meninggal dunia, kafalahu ammuhu, Nabi Muhammad akhirnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika itu pamannya Nabi masih banyak. Pamannya Nabi ya, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas, ada yang lain. Qadarullah, Allah menakdirkan bahwasanya Nabi Muhammad ini diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Padahal Bapak Ibu, dari semua paman Nabi seluruhnya kaya raya kecuali Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini adalah paman Nabi yang paling nggak kaya. Yang lainnya kaya-kaya semua. Tapi yang mau ngopeni Nabi siapa? Abu Thalib. Terkadang seperti itu. Terkadang kehidupan manusia itu begitu. Dari paman Nabi yang kaya-kaya ini, ternyata yang mau ngopeni Nabi malah paman Nabi yang paling tidak kaya. Bahasa agak kasarnya paling miskin. Ya memang miskin ketika itu. Bahkan di sini disebutkan wakana fakiron, bahkan bukan hanya miskin. Dia Abu Thalib adalah fakiron, orang yang fakir. Fakir itu kalau dalam hukum fikih itu lebih rendah daripada miskin. Itu namanya fakir. Nah, wakana fakiron. Abu Thalib ketika itu adalah orang yang fakir, tapi mau ngopeni Nabi Muhammad kecil, fawassa'allahu rizqahu, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya Abu Thalib. Setelah mengasuh Nabi Muhammad, rezekinya Abu Thalib meskipun tidak sekaya kakak adiknya yang lain, tapi Allah cukupkan. Belum pernah Abu Thalib merasa kekurangan setelah Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad kecil.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi, dan Rasul itu selama diasuh oleh Abu Thalib, kan umurnya sudah 8 tahun, beranjak remaja. Jadi sudah napa bahasane kula panjenengan sampun nalar nggih, sudah beranjak dewasa, sudah bisa diajak berpikir. Qani'an, Nabi Muhammad itu selalu qanaah, menerima apa adanya. Bima qasamahullahu, atas apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, wa yassarahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya memudahkan segala urusan Nabi Muhammad. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, Rasul saat berada di bawah pengasuhan Abu Thalib, yar'al ghanam, Rasul itu punya pekerjaan. Jadi teman-temannya yang lain pada bermain-main, dolan-dolan, jalan-jalan, menikmati masa kecilnya. Nabi Muhammad mulai umur 8 tahun terus tumbuh remaja, sudah bekerja. Apa pekerjaannya? Yar'al ghanam, menggembala kambing. Dan Bapak Ibu, kalau domba. Kalau kita buka lagi sejarah, tidaklah ada nabi zaman dulu, melainkan pasti mereka pernah menggembala kambing. Kalau Bapak Ibu buka-buka sejarah, setiap nabi, tidaklah ada nabi, melainkan pasti pernah menjadi penggembala kambing. Dan penggembala kambing yang paling terkenal di antara para nabi ini siapa? Nabi Isa. Sampai akhirnya ya dijuluki sebagai penggembala domba, meskipun akhirnya istilah ini akhirnya bergeser menjadi penggembala domba itu maksudnya orang yang menuntun umatnya kan. Tapi memang pada awalnya Nabi Isa itu ya penggembala domba ya. Dan Nabi Muhammad adalah penggembala domba. Para ulama menjelaskan alasan kenapa kok Nabi itu ditempa secara maksudnya kalau bahasa kita ditempa oleh alam. Tapi Allah menakdirkan nabi-nabi itu menggembala domba. Kenapa? Karena di antara alasannya adalah supaya terlatih kesabaran mereka. Karena menggembala domba itu bukan perkara yang mudah. Orang yang kok sabar menggembala domba, memang dia adalah orang yang penyabar. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu sebagai orang yang penggembala domba di masa remajanya, li ahli Makkah, tapi Bapak Ibu menggembala dombanya bukan punya sendiri. Karena Nabi Muhammad memang nggak punya. Menggembala dombanya adalah milik orang-orang Mekah. Napa nih? Buruh buruh. Jadi buruh penggembala domba. Jadi Nabi Muhammad itu menggembalakan domba milik orang-orang Mekah bi ujrotin, kemudian diberi upah, ya'ishu minha, yang Rasul hidup dari upah tersebut. Jadi Bapak Ibu, meskipun Nabi Muhammad itu dirawat, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, tapi Nabi Muhammad tidak menggantungkan kehidupannya kepada Abu Thalib. Nabi Muhammad menggembala domba, ya'ishu minha, untuk mencari penghidupan dengan menggembala domba itu. Nah, terus walamma balaghat tasi'ah, ketika umur Nabi sudah 9 tahun. 9 tahun berarti 1 tahun setelah meninggalnya Abu Thalib niku, meskipun dalam riwayat yang lain 12 tahun. 12 tahun. Kalau di sini disebutkan 9 tahun. Saya ulang, meskipun dalam riwayat yang lain 12 tahun. Di sini disebutkan 9 tahun. Safara ila Syam, Rasul melakukan perjalanan ke Syam. Syam itu daerah Syria. Suriah, Lebanon, Palestina, itu Syam. Ma'ammihi, bersama pamannya Abi Thalib bitijaratin,
untuk melakukan satu perdagangan. Jadi ini pengalaman pertama Nabi Muhammad keluar dari Mekah. Nabi Muhammad itu sejak zaman dulu selalu di Mekah, paling-paling ke Madinah itu, dan tidak pernah melakukan perjalanan jauh. Pertama kalinya Nabi Muhammad ketika itu diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, berdagang. Kemana? Ke Syam. Walamma qaruba min Busra. Saat Nabi Muhammad sudah dekat dengan kota Busra. Busra itu belum sampai di Syam, ini belum sampai di Syam, di sebuah kota Busra, ra'ahur rahibu bakhira. Maka ada seorang rahib yang melihat kedatangan rombongan yang di situ ada Nabi Muhammad kecil. Jadi, kalau kita buka lagi sejarah yang lebih lengkap, Bahiro ini memang sudah menunggu-nunggu ada rombongan datang dari negeri Mekah. Ini Bahiro. Kenapa Bahiro kok menunggu-nunggu? Karena dalam kitabnya, Taurat dan Injil, itu disebutkan secara jelas tanda-tanda kehadiran Nabi penutup para Nabi. Waktunya sekian, tempatnya dari ini, ciri-ciri anaknya begini. Dan Bahiro tahu di musim-musim ini Nabi itu, calon Nabi itu akan bersama rombongannya melintasi sini menuju Syam. Bahiro sudah tahu itu. Maka Bahiro selalu menunggu-nunggu. Padahal Bahiro ini adalah pendeta yang tidak pernah sekalipun ngampir ke orang. Ini disebutkan begitu dalam kitab sejarah. Tidak pernah ngampir ke orang, nggak pernah. Tapi Bahiro ini menunggu-nunggu kehadiran rombongan dari Mekah. Karena dalam ilmunya Bahiro, berdasarkan kitab yang dipelajari dari Taurat dan Injil, Nabi kecil itu yang belum jadi calon Nabi itu akan lewat di masa-masa sekarang, di musim-musim ini. Benarlah Nabi Muhammad kecil bersama rombongannya Abu Thalib dan rombongan lewat. Bahiro dari jauh melihat itu anaknya. Maka Bahiro mempersilahkan semua orang untuk mampir. Padahal tidak pernah sebelumnya ngampir ke orang. Wahai rombongan, wahai kafilah, mampir ke kami, mampir. Akhirnya semuanya mampir, dijamu oleh Bahiro. Atau sebagian orang menyebutnya Bukhairo, sama saja, Bahiro. Setelah dijamu, makan-makan di rumahnya Bahiro, Bahiro memanggil Abu Thalib. Siapa pemimpin kafilah di sini? Oh, ini Abu Thalib. Dipanggil ke belakang. Kata Bahiro, tolong ajak anak kecil itu. Diajak Abu Thalib, Muhammad kecil, diajak masuk ke ruangan khusus milik Bahiro. Kemudian dilihat, diminta untuk dibuka punggungnya. Ini Nabi. Bahiro langsung dengan keyakinan penuh, ini Nabi terakhir yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Maka fa'akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Maka Bahirah mengatakan, wahai Abu Thalib, engkau pamannya anak ini? Iya. Sebelumnya sudah tanya-tanya, apakah anak ini meninggal oleh bapaknya? Iya. Apakah anak ini ditinggal oleh ibunya saat umurnya 6 tahun? Iya. Apakah setelah itu diasuh oleh kakek? Oh iya. Pokoknya ditanya, kok pas. Akhirnya diminta dibuka punggungnya. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering membaca kitab sirah, bahwa para nabi itu ada namanya khotam nabi. Jadi di punggung nabi itu ada tanda. Wallahu alam seperti apa, yang dalam sejarah disebutkan mirip bentuknya seperti buah apel. Jadi ada daging di belakang. Ini mboten usah ditiliki, sampai nabi ya, enggak usah. Ini zaman dulu, Yang
para ahli agama, ya, para pendeta tahu. Dan masing-masing nabi ada tanda kenabian, namanya tanda kenabian, ya, khotam al-anbiya, tanda-tanda kenabian, cap kenabian. Ya, dibuka punggungnya, sudah tidak diragukan lagi, 100% ini nabi yang kita tunggu-tunggu. Ini nabi yang kita tunggu-tunggu. Nah, akhirnya Buhairah meminta, wahai Abu Thalib, jangan kamu teruskan perjalanan, ajak pulang. Ini masih kecil. Kalau sampai ketahuan orang-orang Yahudi Bani Israel, dibunuh ini anak. Sebagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel telah membunuh para nabi sebelumnya. Kenapa kok mereka ingin membunuh? Karena mereka tidak mau nabi terakhir berasal dari Bani Ismail. Mereka ingin nabi terakhir adalah dari kalangan Bani Israel, bawa pulang. Kalau nanti sampai ke Syam, wilayah Palestina, ketemu sama orang-orang Yahudi di sana, Bani Israel, bisa dibunuh ini. Dan mereka mengetahui tanda-tandanya, bisa dibunuh, bawa pulang. Akhirnya wa talaba minhu ayarji'a bihi, Bahiro sang pendeta ini meminta Abu Thalib untuk membawa pulang Nabi Muhammad kecil, khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuh, khawatir kalau ada musuh yang ingin membunuh Nabi Muhammad kecil. Maka akhirnya Abu Thalib tetap melanjutkan perjalanan, cuma Abu Thalib meminta beberapa orang untuk membawa Nabi Muhammad kecil pulang ke Mekah. Dan Abu Thalib bersama rombongan yang lain tetap melanjutkan perdagangan ke Syam, dan Nabi Muhammad dibawa pulang menuju Mekah. Wa qad istadalla ala nubuwatihi, dan pendeta itu, rahib yang bernama Bakhira itu mengetahui bahwa Muhammad kecil ini akan menjadi nabi bi alamatihi, karena tahu banyak sekali tanda-tandanya yang melekat pada Nabi Muhammad kecil, allati fi kutubi ahlil kitab, yang mana tanda-tanda itu semuanya telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang dulu yang belum terjadi perubahan seperti sekarang. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad pulang. Setelah Nabi Muhammad pulang, sebagian riwayat menyebutkan itu 9 tahun, sebagian riwayat yang lain menyebutkan itu 12 tahun, terus hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya Nabi Muhammad sudah dewasa. Ini kisahnya panjang ya. Nabi Muhammad sudah dewasa. Saat umur Nabi 25 tahun, Nabi Muhammad baru berani melakukan perjalanan ke Syam. Sebelumnya pokoknya nggak boleh sama pamannya, nggak boleh, apa? Nggak boleh ke Syam, nggak boleh, karena masih terngiang-ngiang nasihatnya pendeta tersebut. Dan Abu Thalib sudah, wah ini keponakan saya mau jadi nabi, ini keponakan saya mau jadi nabi. Pada saat umur Nabi sudah 25 tahun, baru Nabi Muhammad itu dibolehkan oleh Abu Thalib untuk, ya sudah, sekarang sudah 25 tahun, sudah dewasa, bisa menjaga diri, silahkan. Kalau mau ke Syam melakukan perdagangan. Sebelumnya Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala dan lain-lain di Mekah ya. Sekarang ingin berdagang. Safara ila Syam, di waktu itu akhirnya Nabi Muhammad kembali yang kedua kalinya melakukan perjalanan ke Syam. Marratan thaniyah, untuk yang kedua kalinya, tetapi yang kedua kalinya ini tidak bersama Abu Thalib, tapi fi tijaratin, untuk mendagangkan dagangan lisayyidati Khadijah, milik Khadijah. Jadi Bapak Ibu, di Mekah ketika itu ada konglomerat wanita paling kaya raya. Tidak ada yang melebihi kekayaannya beliau. Dari kalangan wanita, kalau kalangan laki-laki ya ada. Dari kalangan wanita tidak ada orang yang melebihi kekayaan beliau, namanya Khadijah. Khadijah ini punya banyak karyawan, pegawai. Nah,
salah satu yang dikaryawankan, salah satu yang menjadi partner bisnisnya Khadijah, yang mendagangkan dagangannya Khadijah adalah Nabi Muhammad. Ketika itu umurnya 25 tahun. Nabi Muhammad itu sudah terkenal sebagai orang yang amanah, jujur, nggak pernah bohong, macam-macam segala sifat kebaikan. Maka Khadijah ingin menguji kejujuran Nabi Muhammad, ingin menguji keamanahan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad diminta untuk mendagangkan dagangannya Khadijah ke Syam, dan Khadijah mengutus satu orang kepercayaannya untuk menemani Nabi Muhammad, namanya Maisarah. Ada satu hal yang harus kita pertegas Bapak Ibu, Maisarah itu nama orang laki-laki, bukan perempuan. Ya, kalau ada yang menganggap Maisarah perempuan itu salah besar. Maisarah itu laki-laki. Sudah sering mendengar nama Maisarah, nggih? Siapa yang ketika itu mengira perempuan? Nah, salah kalau perempuan, laki-laki. Ya, nama Maisarah itu kalau versi Indonesia itu nama laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi Maisarah itu laki-laki. Jangan dibayangkan Nabi Muhammad didampingi oleh seorang cewek. Enggak, Maisarah itu laki-laki, dan dalam kitab sejarah seluruhnya disebutkan dengan bentuk laki-laki. Domirnya itu, domir itu bahasa, maksudnya kata ganti bahasa Arab namanya domir itu selalu menggunakan domir laki-laki, entah itu hu atau huwa, jadi laki-laki bukan perempuan. Maisarah ini kepercayaan Khadijah, seorang laki-laki yang menemani Nabi. Cuma Maisarah nggak cerita kalau dia itu diminta untuk dalam tanda kutip memata-matai Nabi, nggak cerita, cuma menemani saja, menunjukkan tempatnya di sana, tempatnya di sini, cuma itu saja. Maka ditemani oleh Maisarah, Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Wa kana dzata syarafin wa malin. Khadijah itu adalah orang yang kaya raya, tastajirur rijala fi maliha. Khadijah itu adalah orang yang mempekerjakan banyak orang untuk dagangannya, termasuk di situ adalah Nabi Muhammad. Nah, saya ulangi. Wa qad ihtaratu li hadzal amal. Khadijah itu memilih Nabi Muhammad untuk pekerjaan ini li'annaha sami'at bisidqihi, karena selama ini Khadijah sudah mendengar kejujurannya, tenan po ora ki. Wa amanatihi, amanahnya Nabi. Wa akhlaqihi syarifah, akhlaknya Nabi luar biasa. Ya, wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah. Nabi Muhammad ditemani oleh pembantunya Khadijah, kepercayaan Khadijah yang bernama Maisarah. Fa ba'a wa bata'a, Rasul kemudian memperjualbelikan dagangnya Khadijah, wa raja'a, dan Rasul pulang biribhin azim, dengan laba yang amat sangat banyak. Dan di antara cara Nabi mendapatkan untung yang amat sangat banyak, belum pernah sebelumnya ada orang yang berpikiran seperti itu adalah, di antara banyak ya, di antaranya adalah Nabi Muhammad itu kan berangkat ke Syam membawa dagangan, jadi dijual di sana, kan untung banyak. Orang-orang biasanya untung banyak langsung pulang. Nabi Muhammad untung banyak itu digunakan untuk membeli barang-barang Syam, hasil karyanya orang-orang Syam dibeli, dijual di Mekah. Jadi datang ke Syam membawa hasil Mekah, dijual di Syam, untung banyak. Sebagian keuntungannya itu digunakan untuk membeli hasilnya Syam, dijual di Mekah. Yang lainnya belum pernah ada yang punya pemikiran seperti itu ketika itu, belum pernah ada. Nabi Muhammad sudah pikirannya melampaui orang-orang di waktu itu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pulang, labanya banyak sekali. Khadijah, bener ini juga ahli dagang ini ya, hasilnya banyak. Kemudian bertanya kepada Maisarah, wahai Maisarah,
ceritakan seperti apa kepribadian Muhammad. Wah, Maisarah bercerita dengan semangatnya dan seluruh ceritanya adalah cerita-cerita baik. Tidak ada sedikit pun yang buruk, sama sekali nggak ada. Ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, kejujurannya, tidak pernah ada sedikit pun yang cela. Ketika itu Khadijah dek, sengkring-sengkring nih Muhammad. Muhammad. Nah, jadi terngiang-ngiang nama Muhammad dalam hatinya. Padahal Khadijah itu sudah banyak sekali pemimpin Mekah melamar Khadijah, nggak ada. Nggak mau. Nah, ini belum dilamar dari orang yang dulunya adalah anak yatim, piatu. Di sini ini dalam hatinya Khadijah sengkrang-sengkring. Akhirnya hanya waktu 2 bulan dari peristiwa itu. 2 bulan dari peristiwa apa maksudnya? Perdagangan itu Nabi Muhammad pulang. 2 bulan kemudian Khadijah nggak tahan untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Cuma Khadijah itu rasa malunya tinggi. Maka Khadijah meminta tolong kepada teman kepercayaannya, perempuan, untuk kalau bahasa kita mencomblangkan. Ya, jadi mak comblang. Jangan dikira selama ini kita mendengar Khadijah melamar Nabi, wahai Muhammad mau enggak jadi enggak, mboten ngonton gitu. Jadi Khadijah itu rasa malunya sangat tinggi. Maka Khadijah meminta teman kepercayaannya seorang perempuan untuk datang ke Nabi Muhammad. Dalam tanda kutip ngojok-ngojoi Nabi Muhammad agar mau melamar Khadijah. Wahai Muhammad, Khadijah itu begini-begini. Nabi Muhammad, enggak ya mau sama saya. Pasti mau, coba. Akhirnya benar. Akhirnya di dalam kitab Ar-Rahilqul Mahtum disebutkan Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada paman-pamannya. Bukan pamannya, paman-paman ya Abu Thalib, ya ada Abu Lahab, ada Hamzah. Wahai paman-pamanku, saya kok punya kerentek ingin melamar Khadijah. Ketika itu Nabi Muhammad 25 tahun umurnya dan Khadijah umurnya 40 tahun. Ya memang begitu kisahnya. Akhirnya paman-pamannya Khadijah, ya kita berangkat. Dan tidak menunggu, tidak mantap enggak, karena Khadijah memang orang yang baik. Paman-pamannya berangkat menemui paman-pamannya Khadijah. Jadi paman-pamannya Nabi Muhammad menemui paman-pamannya Khadijah. Singkat cerita terjadi musyawarah, sepakat menikah. Maka menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Ketika itu, wah niki bapak-bapak niki. Ketika itu bapak-bapak, Nabi Muhammad ketika melamar Khadijah itu maharnya 20 ekor unta. Ya, niku 20 ekor unta. 1 ekor unta regane pinten, Bu? Pinten 1 ekor? 30 juta. Enggak dapat? Mboten nggih kalau dirupiahkan? Pinten? Antara 75 sampai 100 juta. Waduh, larang nggih. Andai kok 75 juta. Andai nggih, tak hitung nggih. Sekedap nih. Sekedap nih. Andai 1 ekor unta itu 75 juta. 75 juta kali berapa tadi? 20. 1.500.000.000 juta. Wah, maharnya Nabi. Maharnya Nabi kepada Khadijah itu 20 unta. Yang kalau kok 1 unta itu 75 juta dikalikan 20 berarti 1.500.000.000 juta. Kalau 1 unta 100 juta tadi, 100 juta kali 20 berarti 2 miliar. Wah. Riyen mahare pinten, Pak? Seperangkat alat sholat.
dibayar tunai. Ya, memang mahar Nabi menikah paling banyak memang untuk Khadijah. Adapun yang lain enggak. Ya, misalnya kepada Aisyah itu mahar Nabi untuk Aisyah itu hanya beberapa dirham. Yang kalau kita buka kembali dalam sejarah, seandainya dikurskan dengan uang sekarang kurang lebih 30 sampai 40 juta. Ya, kalau untuk Aisyah ya. Karena ya beda ya. Berarti Nabi itu dulu kaya atau tidak kaya? Kaya. Memang Nabi itu fakir dulu ketika kecil. Tapi di masa mudanya kaya raya, apalagi setelah berdagang ini yang paling menyebabkan jalan kekayaan Nabi ini lewat berdagang ini. Jadi kaya raya. Ya, setelah itu memang Nabi menjadi, setelah kaya raya diangkat jadi Nabi, Nabi memang menjadi ya fakir kembali. Tapi Nabi itu ketika menikah dengan Khadijah kaya raya. 1 miliar lebih nih Pak. Kulo seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kulo tanglet kali bojone kulo nih. Arek njaluk mahar apa? Sak sae ki apa? Sak sae. Ya, seperangkat alat sholat. Oke, wah oke. Kulo muni oke mawon terus seperangkat alat sholat. Nah, ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan, sudah jam 9 lebih 1 menit menurut jamnya saya. Saya sana 9 lebih 2 menit ya. Semoga kisah ini menginspirasi kita dan menambah wawasan serta ilmu kita, dan insya Allah kita lanjutkan kisah selanjutnya tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sampai nanti ya, insya Allah besok pertemuan selanjutnya tentang diangkatnya Nabi menjadi seorang Rasul. Ini Nabi Muhammad belum jadi Rasul, masih perjalanan pra-Rasul sebelum Nabi jadi Rasul. Semoga bermanfaat, salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi imamil mursalin. Kita berharap dan berdoa semoga Allah memberikan limpahan barokah pada kita semua, pada ilmu kita, memberikan kita kesehatan, umur yang panjang. Nggih. Boleh. Ya, mau sekarang atau mulai besok? Oh, oke. Maksudnya kalau sekarang boleh? Silakan. Silakan. Sudah. Kalau memang ada pertanyaan, mungkin di pertemuan selanjutnya 9 kurang 10 saya sudahi, kemudian baru ada. Oh, enggak apa-apa. Oh, boleh. Oh, boleh. Emang boleh nggih? Oh, oke, siap. Oke. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita berdoa bersama untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan keluarga kita. Kita tundukkan kepala kita dan angkat kedua tangan kita, memohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin. Hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadhiyal hajat, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alul lima yurid. Nas'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala arkana arsyik, an taj'ala hayatana hayatal ulama, wa mautana mautas syuhada, an taj'ala hayatana hayatal ulama, wa mautana mautas syuhada, an taj'ala hayatana hayatal ulama, wa mautana mautas syuhada, wa an tu'allifa baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan thayyibah
آمنة مطمئنة مباركة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إلا قضيتها يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.